Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. A'udzu bika min hali ahli nar. Billahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu faslun. Jadi sekarang kita menjelaskan tentang maksiat-maksiat perut. Jadi setelah pengarang menjelaskan tentang kewajiban hati, kemudian dilanjut dengan maksiat hati, beliau menjelaskan selanjutnya tentang maksiat-maksiat anggota badan yang 7. Yang apa? Tangan, perut, lisan, kaki, kemaluan, telinga, mata. Ada 7. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dengan menyebutkan hati. Menyebutkan maksiat hati. Kemudian juga menyebutkan sama pendengaran dan juga penglihatan. Tujuannya apa? Untuk agar kita menjaga itu semua. Karena kelak pandangan, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Setiap sesuatu yang tersembunyi ketika di dunia, kelak di akhirat akan terbongkar. Di hari pembongkaran apa yang menjadi rahasia-rahasia ketika di dunia. Sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang maksiat al-batan, maksiat perut. Wa min ma'asil batni aklur riba. Dan diantara maksiat perut adalah aklur riba, itu memakan harta riba. Memakan harta riba. Kemarin sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam bab riba, yang dimaksud dengan akal di sini adalah memanfaatkan sesuatu yang diraih dengan cara riba, meskipun tidak masuk perut. Pakaian yang diraih dengan cara riba haram untuk digunakan, meskipun orang nggak makan baju, kan baju nggak dimakan kan. Kendaraan yang diraih dengan cara riba haram untuk digunakan. Itu yang dimaksud dengan akal. Artinya segala sesuatu yang berupa pengambilan manfaat terhadap barang tersebut, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sama halnya sampai kepada perut beneran atau tidak. Seperti adanya dari tadi, manfaat dipakai, digunakan. Nah, jadi harta yang sampai kepada seseorang dengan jalan riba, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Sama halnya dia yang mengambil ataupun dia yang menyerahkan. Mereka yang bertransaksi dengan riba, maka terjatuh dalam perbuatan dosa besar.
Terus wal maksu, selanjutnya adalah al-maqs, perpajakan, pajak. Artinya sesuatu yang diambil secara zalim oleh para pemimpin, oleh para salatin, dari harta-harta manusia atas suatu barang, atas suatu tanaman, misalkan hasil panen, itu kan pajakan begitu. Misalkan orang punya barang atau misalkan kendaraan, ada pajaknya, itu adalah yang disebut dengan al-maqs. Misalkan barang dagang itu ada pajaknya, nah itu yang dimaksud jual beli misalkan. Jadi terus wal ghasbi, kemudian memanfaatkan sesuatu yang diambil dengan jaran ghasab. Ghasab artinya mengambil atau menguasai hak orang lain secara zalim, mengandalkan kekuatan. Orang punya kekuatan mengambil hak orang lain secara zalim. Wasariqah, kemudian mencuri, maling. Maling itu bagaimana? Mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau ghasab tadi mengambil harta orang lain dengan berpegangan pada kekuatan. Ya, misalkan penguasa mengambil harta orang lain secara paksa, namanya ghasab. Kalau maling itu mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa kullu ma'khudhin bi muamalatin harramaha syar'u, dan begitu juga memakan sesuatu yang diambil dengan cara muamalat yang diharamkan oleh syariat. Sudah kemarin kita jelaskan. Jadi kalau memakan sesuatu yang diharamkan, haram. Memakan sesuatu muamalat yang diharamkan, maka hukumnya haram. Memakai sesuatu yang didapat dengan cara muamalat yang rusak, maka sama haram. Terus wa syurbul khamri, kemudian maksiat perut selanjutnya adalah meminum khamar. Meminum khamar, yang mana ini juga merupakan perbuatan dosa besar.
Sayyidina Umar mengatakan yang dimaksud dengan khamar adalah man khamarul aql. Artinya orang sesuatu yang merubah akal. Jadi biasanya kan begitu khamar itu dapat merubah akal dibarengin dengan rasa ngeplay. Aku ngeplay. Rasa ngeplay. Masa anak udah nggak tahu. Nah, minum khamar wa haddu syaribiha arba'una jaldatan. Dan di had ada hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi had itu hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa arba'una jaldatan? Dicambuk sebanyak 40 kali. Jadi suatu perbuatan maksiat yang telah didirikan hadnya ketika di dunia, maka tidak ada tanggungan lagi kelak di akhirat. Paham itu? Jadi tidak ada tanggungan lagi ketika kelak di akhirat. Dalam hadis dijelaskan al-hududu kafarat. Jadi had itu sebagai penggugur dosa dari suatu maksiat yang dikerjakan ketika di dunia. Al-hududu kafarat. Wa nisfuha lirraqiqi, kemudian setengahnya bagi budak. Budak kalau mabok minum khamar dicambuk sebanyak berapa? 20. Walil imami ziyadatu ta'ziran, dan boleh bagi imam menambah cambukan dari batas yang ditetapkan sebagai bentuk ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditetapkan oleh khalifah, jadi bisa melebihi dari batas yang ditentukan oleh syariat. Boleh bagi khalifah, sebagaimana dilakukan Sayyidina Umar. Beliau menambah lebih daripada 40 kali. Beliau menambah sampai 80 biar orang kapok. Misalkan orang yang minumnya enggak kapok-kapok, udah minum dicambuk 40, besoknya minum lagi, besoknya lagi cambuk, besoknya lagi. Boleh bagi imam menambah, sebagaimana Sayyidina Umar juga menambah sampai 2 kali lipat, jadi 80. Banyak jelaskan di dalam Al-Quran tentang keharaman khamar. Innamal khamru wal maisir wal al-musab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Terus wa aklu kulli muskirin, dan memakan sesuatu yang memabukkan. Jadi memakan sesuatu yang memabukkan, sama tadi merubah, menghilangkan akal dibarengin dengan rasa ngeplay.
Makanya orang yang lagi mabuk begitu oleng, ketawa-ketawa, senang dia. Iya. Terus jadi itu meskipun benda padat, wa mustaqdarin, dan juga memakan sesuatu yang wa kulli najisin wa mustaqdarin, memakan sesuatu yang najis dan mustaqdar, menjijikan. Makan sesuatu yang najis contohnya seperti darah segar yang ngocor. Misalkan lagi memakan babi bangkai, jadi memakan sesuatu yang najis, haram. Begitu juga sesuatu yang mustaqdar. Kalau mustaqdar itu dia suci tapi menjijikan. Jadi haram memakan sesuatu yang mustaqdar, seperti misalkan ingus. Seperti mani. Kalau yang tabiatnya sehat begitu, ya ada sebagian orang yang tabiatnya nggak sehat, makan minum air mani atau yang lainnya yang menjijikan. Adapun ludah menjadi mustaqdar atau menjadi menjijikan ketika berkumpul. Sekiranya orang yang tabiatnya sehat itu melihatnya adalah sesuatu yang menjijikan. Adapun selama masih di dalam mulut maka tidak dikatakan mustaqdar. Selama masih dalam mulut. Adapun misalkan basah, bukan basah apa ya? Kayak pakaian yang kering itu apa namanya? Lembab gitu ya. Pokoknya basah yang itu yang misalkan orang makan pakai sendok kan tertinggal sesuatu dari apa ludahnya, kan air liurnya. Misalkan orang siwak itu tidak dihukumi sebagai mustaqdar, makanya para sahabat itu terkadang mereka bergantian memakai siwak, jadi kalian yang gak punya siwak pinjam siwak temennya. Jadi itu bukan mustaqdar, nggak jadi masalah. Atau misalkan sendok udah dipakai dia, kemudian dipakai temen, dia nggak jadi masalah, tidak dihukumi sebagai mustaqdar. Begitu juga contoh mustaqdar adalah makanan yang udah bulukan, tahu bulukan? Udah berjamur atau ya udah basi sekalipun, yang keluar bau tak sedap, itu kan itu jadi udah apa namanya bentuknya udah tidak menarik lagi. Kadang ada yang bergerak.
Nah itu kenapa? Karena orang yang punya tabiat sehat itu akan apa namanya? Akan jijik melihat itu. Meskipun bersih, suci, meskipun suci. Bukan bersih, meskipun makanan tersebut suci. Nah, yang semisal dengan ini adalah memakan sesuatu yang suci tapi membahayakan untuk tubuh. Contohnya seperti apa? Racun. Begitu juga memakan sesuatu yang membahayakan akal. Ada sesuatu macam-macam pepohonan begitu dedaunan. Iya. Jadi kalau seandainya berlebihan bisa membahayakan. Sesuatu yang berbahaya terhadap akal, seperti contoh sebagian tumbuhan-tumbuhan yang membahayakan terhadap akal meskipun tanpa adanya keplai. Akan tetapi boleh berobat atau menjadikan sesuatu tersebut sebagai obat kalau seandainya dikatakan oleh dokter yang terpercaya bahwa penyakit kamu bisa sembuh dengan itu. Ada sebagian tumbuhan begitu. Kalau lalat jatuh di makanan, hinggap di makanan. Misalkan dari ayam lalatnya hinggap makanan. Siapa yang dia membayangkan? Tetap boleh makanannya untuk dimakan. Lalatnya melon. Ada di belakang. Alat itu mamalia. Kan? Itu telur. Bukan. Tahu? Mana ada lalat mamalia? Bukan. Telur lain. Artinya apa? Lalat yang udah hinggap di najis pun di makanan tetap suci makanan. Bertelur di situ di makanannya emang tahu telur. Suka bergerak. Ini kan di belakang. Iya, kalau begini sih kalau telurnya di atas. Jadi bayi lalat gitu. Terus wa aklu malil yatim. Kemudian memakan harta anak yatim. Anak yatim, siapa yatim ini? Orang yang mati bapak ibunya atau salah satunya bapaknya dan dia belum beranjak balik. Itu namanya yatim. Karena meninggal salah satu orang tuanya atau kedua-duanya dan dia belum balik. Itu yang disebut dengan yatim. Kalau udah balik dia bukan yatim. Jadi dia itu masih belum balik. Iya, orang tuanya meninggal belum balik, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia masih belum balik kan? Orang tuanya sudah meninggal, itu dinamakan dengan. Kalau umur udah 20 tahun, 30 tahun, bukan yatim lagi. Paham gak itu? Nah,
Definisi yang seperti ini itu perlu dipahami dengan betul. Kenapa? Karena sebagian orang itu salah kaprah. Ketika misalkan seseorang menitipkan sesuatu kepada kamu untuk disampaikan terhadap anak yatim, maka disampaikan dengan betul terhadap anak yatim. Jadi itu penting. Kalau seandainya orang menyampaikannya bukan terhadap anak yatim, berarti dia telah berkhianat. Paham? Masalah. Jadi uang hak atau harta anak yatim itu harus dikelola sebagaimana maslahatnya, maslahat yatim tersebut. Sekarang mah terkadang ada di lembaga-lembaga yang menyalurkan harta atau sumbangan misalkan dari luar terhadap anak yatim. Anak yatim udah kelas 3 SMA masih disebut yatim. Udah balik. Kadang begitu, orang tidak paham tentang siapa itu yatim. Udah balik belum? Kamu udah balik belum? Zia udah balik belum? Udah. Kenapa? Kapan? Tandanya apa? Udah balik belum? Udah balik belum? Udah. Apa tandanya? Hah? Oh. Iya udah gede. Gede. Awil auqafi atau memakan harta wakaf. Memakan harta wakaf atau mengelola sesuatu yang bertasarruf, melakukan sesuatu terhadap wakaf yang bukan peruntukannya. Misalkan orang mewakafkan bangunan atau rumah lah, kita katakan mewakafkan rumah khusus untuk penghafal Al-Quran. Nah, maka haram bagi orang yang mengelola rumah tersebut untuk masuk di untuk memasukkan orang selain penghafal Al-Quran kepada tempat tersebut. Jadi orang yang mewakafkan rumah, misalkan rumah tersebut diwakafkan untuk orang-orang fakir, maka tidak boleh orang-orang kaya mengambil atau meninggal tinggal di dalam rumah tersebut. Nah itu. Jadi penting juga itu. Begitu juga harta titipan orang. Misalkan kalau orang memberikan kepadamu uang untuk tertentu, maka nggak bisa dipakai untuk orang lain. Nggak bisa untuk yang lain. Makanya kalau mau ya berdonasi secara tabarruk aja, secara umum gitu, untuk kemaslahatan umat Islam.
Itu wakaf, wakaf. 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 Donasi ya apa? Kenapa? Jangan buat saya nggak mau sini. Ya itu nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kan peruntukannya dulu untuk apa? Buat apa? Tahu-tahu nanti buat apa gitu aja. Hal-hal yang nggak jelas. Terus wal makhudhi biwajhil istihya, mengambil atau memakan sesuatu yang diambil dengan cara istihya, mempermalukan orang lain. Jadi misalkan contohnya seperti orang meminta kepada orang lain sesuatu di banyak orang, di hadapan orang. Jadi orang tersebut yang diminta kalau nggak ngasih malu, kan? Nah, maka padahal di dalam dirinya mah itu dia nggak mau memberi gitu kan. Tapi karena dia malu kalau nggak memberi di depan banyak orang diminta, akhirnya ya udah deh dengan berat hati. Itu namanya haram. Bighairi tibi nafsin minhu, itu artinya begitu. Artinya di dalam hatinya nggak ada ketenangan. Hah? Ya bisa dikatakan ya nggak tenang begitu, karena dia malu gitu kan, kalau nggak memberi malu. Jadi sesuatu yang diambil dari orang lain tanpa ada ketenangan di dalam dirinya, sehingga akhirnya tadi memberikan itu karena apa? Malu. Jadi kalau nggak memberi malu. Jangan dikira pelit gitu. Jadi misalkan orang lagi makan sendirian, teriakin, "Lu makan sendiri," gitu kan, "bagi-bagi dong." Artinya apa? Di depan banyak orang. Atau misalkan lagi ngumpul banyak orang, ini apa namanya, minta ya sabunnya dong misalkan, atau minta apa gitu. Kalau orang nggak ngasih, kira nanti dia pelit, akhirnya ngasih ke dia. Adapun yang meminta sesama teman itu ya biasa sebenarnya, nggak jadi masalah. Kalau misalkan 1 lawan 1, traktir saya, biasa. Kalau yang seperti itu biasa.